Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Napal Narudin dari kelas 11 Sija 2. Di sini saya akan mereview web tabungan sekolah buatan saya. Pertama-tama kita akan melihat database saya dulu. Nih, database saya Pernah Bank Sekolah. Nah, di sini ada dua tabel, siswa dan transaksi. Kita cek siswa terlebih dahulu. Di dalam struktur siswa ada ID dengan tipe integer, nama dengan tipe varchar, kelas dengan tipe varchar juga. ID di sini primary key. Lalu di transaksi kita cek. Nah, di sini ada ID dengan tipe integer, ID-nya primary key, ID siswa dengan tipe integer, tanggal dengan tipe date, jenis transaksi, enum, setor atau tarik, jumlah dengan tipe desimal. Nah, ini tampilan saya. Pertama-tama kita akan mereview bagian navbar dulu. Di sini kita buat codingannya. Pertama kita akan lihat codingan kita terlebih dahulu. Nah, ini bagian koneksi untuk menyambungkan ke localhost tadi. Host, localhost, user root, pas, db, bank sekolah. Nah, pertama-tama kita di bagian header. Apa ya, Bang? Nah, di bagian sini berfungsi untuk membuat tombol dropdown memiliki warna teks hitam. Nah, lalu di bagian sini, ketika pengguna mengarahkan kursor, warna teks berubah menjadi putih. Lalu di bagian link ini, bootstrap icon untuk menambahkan bootstrap icon seperti ini nih, icon-icon seperti ini. Lalu di bagian navbar sini yang berfungsi membuat latar belakang menggunakan gradient biru dan color black membuat teks default berwarna hitam. Lalu di bagian sini berfungsi untuk menampilkan judul atau logo teks seperti yang ada di sini. Lalu kita ke bawah. Nih, dari sini sampai sini itu untuk menyambungkan dashboard atau ngelink nih, href dashboard .php ngelink supaya dia biar bisa masuk ke dashboard sini. Nah, yang lainnya juga sama. Dari sini ke data siswa untuk membuat supaya data siswa ini ke link siswa ini, nanti kita jelaskan. Lalu ini juga transaksi sama saja dan laporan PHP. Nah, lalu lanjut kita ke bagian pertama, bagian dashboard nih. Ini kita pencet supaya bisa link tadi. Nah, di bagian dashboard ada informasi tentang total siswa dan total tabungan, total saldo tabungan. Jumlah siswa 3, total saldo tabungan 45.000. Nah, di bagian sini untuk menyambungkan ke koneksi PHP-nya. Nah, ini bawah dari sana, ini supaya ada nama dashboard seperti ini. Nah, lalu ini include header PHP supaya pas kita pencet ini tampilan navbarnya tetap masih ada di atas ya. Nah, ini dashboard. Nah, lalu kita masuk ke jumlah siswa. Nah, di sini select count as total from siswa account. Fungsi SQL menghitung jumlah total baris data dalam tabel. Lalu total saldo sampai sini, mana ya?
ya sampai sini. Nah, yang pertama select sum jumlah saldo from transaksi where jenis transaksi store. Fungsi sum jumlah menghitung total dari kolom jumlah di tabel transaksi yang memiliki jenis transaksi sama dengan store. Ini mengakumulasikan seluruh jumlah storan. Dan selanjutnya select sum jumlah saldo from transaksi where jenis transaksi tarik, menghitung total jumlah penarikan yang dilakukan oleh siswa. Lalu selanjutnya, nah di sini ada jumlah siswa, di sini total saldo tabungan. Nah, ini kode untuk menghitung tabungannya. Kodingan ini digunakan untuk memformat saldo tabungan menjadi format mata uang Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke data siswa. Ini data siswa, kodingannya seperti ini. Siswa. Lalu kita masuk ke bagian siswa. Kodingan siswa. Seperti tadi di sini ada include DB connection untuk menghubungkan ke localhost-nya. Nah, ini PHP include header PHP supaya tampilan atasnya sama seperti ini supaya ada. Nah, lalu di bagian sini from method post action berfungsi untuk mengirimkan data input dengan metode post ke halaman yang sama. Lalu input type sama dengan hidden, nama sama dengan ID. Untuk input tersembunyi untuk menyimpan ID siswa jika form digunakan untuk mengedit data. Lalu ada input type sama dengan teks, nama sama dengan nama, dan input type sama dengan teks, nama sama dengan kelas. Ini berfungsi untuk input untuk nama dan kelas siswa. Jika form digunakan untuk edit input, ini diisi dengan nilai dan query parameter. Tanda kurung gets. Button type sama dengan submit. Tombol yang berfungsi untuk menambah atau tambah, memperbarui atau update siswa. Teks tombol berubah sesuai kondisi. Lalu di bagian sini, lalu ini adalah kodingan untuk menambahkan siswa. Ini di sini kodingan tambah ya seperti ini. Tambah nama, kelas, insert into siswa. Siswa tuh berasal dari sini. Siswa. Nah, ini siswa berhasil tambah. Jika berhasil, nih akan ada notif seperti ini jika gagal menambah siswa. Lalu di bawahnya ada kodingan update. Nah, kodingan update seperti ini. Di sini ada ID dengan ID, nama sama dengan post nama, kelas sama dengan kelas. Nah, lalu di sini kodingan hapus. Nah, ya seperti ini. Lalu kita masuk ke bawah. Nah, di sini daftar siswa, border 1, ID, nama, kelas aksi. Itu untuk menampilkan yang bawah ini. Nih ID, nama, kelas aksi. Di sini dia untuk menambahkan ini. Lalu di bagian sini untuk memfungsikan edit dan hapus. Tuh, ini edit, tombol edit, ini tombol hapus. Saya juga nggak tahu kenapa di sini transparan, tapi jika di sini dia bisa. Nanti akan saya kasih tahu cara penggunaannya. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi. Transaksi kodingannya seperti ini. Ini kodingan transaksi. Lalu di sini saya akan menjelaskan
tentang transaksi. Di sini seperti biasa include DB koneksi untuk menyambungkan ke localhost. Di sini ada include header PHP untuk menampilkan header tetap di atas. Bagian sini sampai sini untuk menampilkan daftar siswa dari tabel siswa database dan menampilkan kelasnya juga di sini. Ini codingannya. Lalu kita ke bawah. Nah, codingan ini untuk supaya pengguna bisa memilih ingin setor atau tarik. Nah, ini di bagian sini nih. Ini pilihannya. Lalu di bagian input sini untuk memasukkan jumlah transaksi dalam format angka. Nah, kalau di sini codingan untuk menyimpan data ke database-nya. Tuh. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang bagian laporannya. Berikut codingannya. Sini berbeda, include DB koneksi untuk menghubungkan localhost-nya, include header PHP supaya navbar selalu di atas. Lalu codingan di bagian sini, di sini untuk membuat tabel seperti ini: ID, nama, tanggal, jenis transaksi, dan jumlah. Tuh sama. Nah, lalu di bagian sininya ini untuk mengambil data dari tabel transaksi dengan menggabungkan data tabel siswa berdasarkan kolom ID siswanya. Lalu dari sini nah, codingan dari sini, dari data siswa sampai sini untuk menyimpan data siswa beserta total setoran dan penarikan mereka. Ini number format untuk membuat angka ke dalam mata uang Indonesia. Lalu selanjutnya sini ada dengan untuk membuat bagian sini total transaksi per namanya. Nih. Nah, lalu bawahnya dari sini sampai sini. Nah, codingan ini untuk menghitung saldo siswa dengan rumus setoran dan penarikan. Ini codingannya ya. Lalu di sini saya akan mencoba fitur-fitur ya, sama dari data siswa. Sini karena saya sudah tambahin, saya ingin menambahkan lagi nama. Misalkan ada Pedro dari kelas sebelah saja juga tambah siswa. Nah, di sini ada nih Pedro siswa. Nah, jika ingin diedit sebenarnya sini ada, tapi dia transparan gitu. Nah, contoh kita edit si Pedro tadi. Pedro kita mau ubah jadi Pedro O-nya 2. Update siswa. Berhasil. Lalu jika kita ingin hapus, ini ada hapus nih. Kalau kita ingin hapus juga bisa. Nah, siswa berhasil dihapus. Lalu kita ke transaksi. Di sini kita coba si Kelly jenis truk. Nah, dia menyetor nih. Dia menyetor tuh 2000 bayar 2000. Tuh agak. Nah, 2000 nih proses. Berhasil simpan. Nanti kita lihat laporan di sini. Tuh Kelly tanggal 11 Desember.
jenis transaksinya nyetor dengan jumlah 2000. Nah, nanti di sini di total transaksi per namanya ada Kelly. Tuh, 2000. Soalnya sebelumnya juga Kelly dia udah nyetor 40.000. Coba misalnya kita tarik si Kelly. Tadi kan duit dia 42.000 ya, kita tarik 35.000. Kita proses. Transaksi berhasil disimpan, itu laporannya. Tuh, Kelly tanggal 11 Desember, jenis transaksi tarik, jumlah 35.000. Nah, kita lihat duitnya Kelly sekarang sisa berapa? Tuh, duitnya Kelly sekarang sisa 7.000 guys. Di sini juga datanya. Dia nyetor 42.000. Nah, dan juga penarikan 35.000. Sekian penjelasan web tentang tabungan sekolah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.